Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Zahra seharian bekerja tanpa memperdulikan apapun. Ya, pekerjaannya menumpuk dan juga ada sebuah pesta pernikahan yang akan dia tangani minggu ini. Bahkan saat jam makan siang, Zahra memilih untuk makan di ruangannya daripada makan bersama teman-temannya di kantin. Bahkan dia tak sempat membalas pesan Dewangga karena saking banyaknya pekerjaan. Zahra begitu kesal dengan pekerjaan yang menumpuk ini. Kalau tahu begini, dia akan membawa berkas-berkas ini ke pulau kemarin. Jadi tak akan menumpuk begini. Zahra meregangkan tangannya saat jam kerjanya akan selesai. Dia harus segera pulang dan berendam di dalam kolam air hangat untuk merilekskan badannya. Zahra membuka ponselnya dan ada beberapa panggilan dari Farid serta beberapa pesan yang mengatakan untuk membelikannya makan malam. Zahra menghela nafas. Apa dia sudah sampai ke taraf lelaki tak tahu malu? Kenapa ini semakin menjadi? Belum sampai Zahra membalas pesan itu, sebuah kunci mobil mendarat dengan sempurna di atas mejanya. Zahra mendongak dan rupanya sekretaris sang kakak. Nah, ini pesananmu tadi, katanya sesuai kesepakatan. Wah, tenang saja. Sekretaris Rafael bernama Sabrina ini segera menggeret sebuah kursi dan duduk merapat pada Zahra. Wajahnya menyimpan sebuah rasa penasaran yang sangat besar. Zahra, bagaimana bisa kamu setenang ini menghadapi orang yang begitu sakit seperti Farid? Kamu tahu, bagaimana tak tahu kalau Pak Rafael begitu marah dan hampir membuat aku jantungan dengan emosi yang tak terkontrol. Aku hanya tak bisa membiarkan mereka bahagia begitu saja. Farid sudah membuat keputusan memiliki istri dua. Jadi dia harus merasakan bagaimana repotnya memiliki istri dua, dan juga aku tak bisa melepaskan wanita itu begitu saja. Tapi itu begitu beresiko. Aku tahu, tapi aku senang menjalani ini untuk sekarang. Ya, aku tahu itu. Ini semua juga karena kakak iparmu itu kan? Kau juga tahu? Sebenarnya yang tahu itu aku bukan Pak Rafael. Mereka para lelaki berkuasa akan berkumpul di clubhouse setiap akhir minggu. Dan aku kebetulan ikut dengan Pak Rafael. Lalu, lelaki ini sedari awal tak pernah mau duduk bersama yang lain tak tersentuh dan juga acuh. Banyak yang mengatakan kalau dia adalah pebisnis ganas. Sampai akhirnya beberapa minggu lalu, dia mau duduk di bar tepat di sebelahku dan mengobrol dengan orang lain sangat normal sampai orang lain kebingungan. Tapi yang membuatku terkejut adalah saat ponselnya menyala, fotomu yang sedang tidur adalah gambar laksrinya. Aku saja tak tahu. Aku refleks bertanya, apa yang ada di foto itu kekasihnya, dan dia menjawab dengan mata yang berbinar. Membenarkan pertanyaanku, dia mengakuimu secara terang-terangan. Tentu itu membuatku khawatir dan ya akhirnya aku tahu dari Rafael setelah aku bercerita. Dia kakak iparmu. Aku benar-benar lemas. Ya aku tahu kok. Jatuh cinta itu tak memandang siapa dia. Tapi apa bisa kalian stay private saja? Aku takut kalau hubungan kalian akan menjadi bumerang kalau sampai ada yang tahu. Oh Sabrina, aku beruntung memilikimu. Zahra segera memeluk Sabrina dan tentu Sabrina membalas pelukannya. Dia juga sudah lama tak berbicara begitu santai karena kesibukannya. Segera pulanglah, pamerkan pada mereka. Setelah berbicara, Sabrina segera berdiri dan pergi dari sana. Mungkin pulang. Sedangkan Zahra segera berdiri untuk pulang. Zahra tersenyum sepanjang lorong kantor. Dia begitu senang sampai akhirnya dia berada di basement dengan mobil BMW berwarna putih yang dulu sangat dia hindari. Zahra membuka mobil itu dan segera menaikinya. Dia begitu senang. Mungkin ini yang mereka rasakan saat memiliki mobil baru. Biarkanlah mereka bilang kalau Zahra ini seperti anak orang kaya lainnya, tapi ini begitu fancy. Dia sepertinya muak dikira miskin. Zahra mengendari mobil itu dengan kecepatan standar membelah jalanan. Karena suasana hatinya baik, jadi Zahra berbelok ke restoran dan membawa pulang beberapa makanan untuk Farid serta Rena. Zahra kembali melajukan mobilnya dan memasuki perumahan rumah dengan sedikit pelan. Mari buat sebuah kejutan untuk mereka. Setelah sampai tepat di depan rumah, Zahra berhenti. Zahra menelpon Farid tentunya. Karena mobilnya belum masuk ke sistem keamanan, jadi dia harus membuka gerbang dengan manual. Sangat malas kan? Tentu Farid segera menjawab panggilan itu dan nampak kesal.
Ada apa? Aku pulang kerja capek. Udah bawain kalian makanan, tapi kenapa gerbang gak bisa dibuka? Bukalah. Iya, aku buka. Panggilan itu segera tertutup dan tak berapa lama Zahra melihat Farid keluar dengan Rena di belakangnya tentunya. Ini semakin bagus. Saat Farid dan Rena membuka gerbang, dengan cepat Zahra menghidupkan mobilnya dan masuk dengan mobil barunya menuju garasi. Zahra merapikan penampilannya dan segera turun. Saat Zahra turun dari kemudi, tentu Farid dan Rena sedikit melongo tak percaya. Mereka kira kalau tadi adalah Dewangga, jadi tak curiga apapun. Kenapa kalian nampak terkejut? Zahra masuk begitu saja tanpa mau menunggu jawaban dari keduanya. Yang pasti dia akan membuat drama di dalam rumah. Kok mobil kamu baru? BMW lagi? Zahra menoleh saat melihat Rena sudah di belakangnya. Rupanya wanita hamil bisa berjalan cepat. Punyalah. Kamu dapat dari mana mobil itu? Kini Farid yang sudah menyusul mereka yang bertanya. Nampak wajah kesal dari Farid begitu ketara. Lelaki ini tipe lelaki yang tak mau diungguli oleh istrinya. Belilah mas, aku punya uang kok. Mobil itu bukan hanya ratusan juta tapi miliar yen. Tak mungkin itu mobilmu. Kalau tak percaya ya sudah. Nah, makanan kalian. Zahra menyodorkan sekantung besar makanan sedangkan dia sudah membawa jatahnya sendiri untuk di kamar nanti sambil menonton film. Zahra berbalik dan tentu mendengar rengekan Rena yang tak terima Zahra memiliki mobil baru. Mas, aku mau mobil itu juga. Kamu ini pilih kasih. Ayolah. Zahra mendengar itu dan rentetan banyak hal lainnya tentu sedikit tertawa. Dia begitu ingin tertawa begitu keras karena hal ini tapi dia harus stay slay. Sampai Farid menghentikan langkahnya dan menoleh. Zahra, besok bawa mobilku saja. Mobilmu biarkan dibawa Rena sekalian pindah nama. Pindah nama? Iya, biarkan dipakai Rena. Kamu kan bisa beli lagi. Kamu ini bodoh atau gila sih mas? Aku tak bodoh-bodoh banget loh. Aku beli dengan uangku sendiri dan tak meminta sepeser pun dari kamu. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Dia istri mudamu. Bahagiakanlah. Aku gak ada mewajibkan membahagiakan dia. Kamu itu hanya seorang stafio. Mana bisa beli pasti pakai uang mas Farid. Zahra menghela nafas kasar. Dia tak paham kenapa mereka keras kepalanya sama saja. Sangat cocok menjadi pasangan. Aku itu anak orang kaya. Membeli klaster ini saja orang tuaku sangat mampu tak perlu menyicil apalagi hanya mobil. Itu mudah. Zahra kembali berbalik dan membiarkan Rena merengek pada Farid karena kemauannya tak dituruti. Zahra segera masuk tanpa ingin keluar dari kamar lagi. Dia akan dengan santai di dalam kamar, bekerja dan menonton film. Zahra berendam di dalam bak mandi sambil bermain ponsel. Tentu dia saling mengirim pesan dengan Dewangga. Aku tadi ingin mengajakmu makan malam, tapi rupanya belum selesai lembur aku. Zahra tersenyum dan mengirim sebuah selca untuk Dewangga. Tak apa, aku sudah di rumah. Setelah mengirim pesan itu tak berapa lama sebuah pesan lain masuk. Katakan berapa pin kamarmu? Setelah membaca pesan itu, Zahra tanpa sadar mengirim pin pintu kamarnya yang sudah dia ganti beberapa hari yang lalu menggunakan jasa sang kakak. Zahra tunggu beberapa saat tak ada balasan apapun dari Dewangga. Zahra segera keluar dari bak mandi dan mandi. Zahra memakai lingerie berwarna merah menyala dan juga rambut dia gerai. Dia tak sedang menunggu suaminya atau Dewangga, tapi memang pakaiannya saat tidur harus seperti ini. Setelah selesai ritual skincare malamnya, Zahra memilih untuk melihat beberapa pekerjaannya. Mengambil MacBook-nya dan bekerja sambil sesekali memakan camilan. Tanpa sadar seorang masuk ke dalam kamarnya dan mendekati ranjangnya. Dan Zahra masih asyik dengan dunia pekerjaannya. Sayang. Zahra begitu terkejut saat sebuah suara terdengar dan rupanya seorang lelaki yang sangat dia kenal datang. Ya, dia adalah Dewangga. Mas Dewa. Zahra segera menerjang tubuh Dewangga dan memeluknya erat. Dia begitu menanti ingin bertemu. Mas, kok di sini? Kamu tak suka? Atau kamu memiliki jadwal tidur dengan suamimu? Tidak. Tapi sedikit aneh. Ya, aku menginap untuk memastikan semuanya berjalan kondusif. Mas masuk ke sini nanti ada yang tahu loh. Tentu tidak. Aku harus segera turun lagi nanti. Mungkin saat orang-orang sudah tidur. Aku kemari. Benarkah? Pergilah istirahat. Aku akan pergi ke bawah. Istri muda adikku sedang merajuk. Gara-gara mobil. Iya, kamu ini banyak sekali tingkah.
Biarkan saja. Aku keluar ya. Sayang, ingat jangan pakai baju ini saat bertemu Farid. Aku sepertinya sudah tak rela kamu disentuh orang lain. Iya Mas, aku tahu. Sudah sana pergi. Tak ada pembicaraan yang berarti saat Dewangga turun ke ruang keluarga. Yang ada adalah argumen Farid yang berlebihan. Kau selalu diberikan kebebasan oleh ayah dan ibu. Kau terlalu dimanja. Tak ada kata seperti itu. Kamu buktinya lebih kaya dariku. Karena aku mengembangkan bisnisku, bukan menjualnya untuk menutup biaya foya-foya. Mas, kau anak orang kaya, pebisnis handal. Setidaknya bekerjalah, buat usaha atau apalah. Aku tak bisa memulai dari nol. Gengsi. Kamu itu butuh uang gak butuh gengsi. Buat usaha atau bekerja di salah satu perusahaan menjadi staf. Mas, gak mau apa kata orang, kalau aku menjadi staf. Lena yang di samping Farid juga ikut bicara akhirnya. Iya Mas Angga, jangan paksa Mas Farid begitu, toh Mas Farid anak orang kaya. Tapi yang kamu banggakan itu sudah mati. Kan ada Mas, Mas kan bukan anak ayah dan menikmati hasilnya. Harusnya Mas sadar dong. Apa? Kamu bilang seperti itu padaku. Kamu nanti nyesel loh bilang begitu kalau aku sampai ngomong fakta. Fakta apa? Mas Dewa ini lucu. Kamu numpang hidup di ibu dan ayahku, dan menikmati warisan yang harusnya warisan tunggal untukku. Kamu kan hanya anak orang luar. Farid yang mendengar itu nampak geram dan dia tak tahu kalau mulut adiknya ini semenjijikan ini. Farid tak paham dengan pola pikir sang adik. Apa dia pikir ayahnya sekaya itu sampai tak akan habis digunakan Farid? Fakta kalau saat ayahmu meninggal dia dalam keadaan bangkrut. Ibumu tak memiliki apapun. Dan aku memiliki perjanjian akan memberi sebuah perusahaan untuk menjadi harta warisan karena aku kasihan padamu. Tapi rupanya anak yang aku tolong. Sebangsat ini. Dewangga beranjak begitu saja dan naik ke lantai atas untuk istirahat. Melewati kamar Zahra dan masuk ke kamarnya. Dewangga ingat kalau dia memiliki janji dengan Zahra. Tapi dia butuh menenangkan diri. Memasuki kamarnya dan membuka pintu balkon. Menatap bangunan-bangunan rumah klaster lainnya. Dewangga mengambil rokok yang ada di jantung celananya. Menyalakan rokoknya dan menyesapnya pelan. Dewangga menghembuskan nafasnya dengan pelan dan menerawang jauh sekali. Dia ingat betul, adik yang selama ini tumbuh bersamanya tak memiliki sifat sejelek ini. Ada apa sebenarnya? Ya, seingat Dewangga, Farid adalah lelaki yang begitu lembut dan sangat bertanggung jawab dengan segala hal yang dia lakukan. Tapi kenapa setelah menikah menjadi berubah? Bukan setelah menikah, tapi beberapa bulan sebelum menikah. Farid menikah dengan Zahra. Dia sudah menunjukkan sifat ini. Apa ada sesuatu yang tersembunyi atau ada sifat yang merubahnya? Tapi apa? Dia hanya ingin sang adik bekerja lagi dan menghasilkan uang agar tak ada aset yang terjual lagi. Tapi sepertinya lelaki itu memilih untuk bertahan dengan uang-uang penjualannya. Dewangga menghela nafas. Menyesap kembali rokoknya dan membuangnya begitu saja. Dewangga bukan perokok berat. Dalam kesehariannya Dewangga tak merokok. Hanya saat di clubhouse atau sedang banyak pikiran dia pasti merokok. Dewangga memasuki kamar lagi dan menutup pintu balkon. Dewangga harus membawa pakaian ganti ke kamar Zahra. Tapi belum selesai dengan acara memilih kemeja, sebuah suara ketukan pintu terdengar. Apa adiknya ingin meminta maaf? Atau Zahra menyusulnya kemari? Apa tak lebih aman pergi ke kamarnya saja? Dewangga membuka kamarnya dan rupanya seorang wanita berperut besar di depan pintu. Lena, aku mengantar kopi mas. Apa Farid tak memberitahumu kalau aku tak minta kopi saat malam hari? Mas masih saja acuh padaku. Apa mas masih kecewa padaku? Sepertinya kamu terlalu percaya diri. Maafkan aku mas, aku mencintaimu, tapi bagaimana lagi aku hamil anak Farid. Pergi dari sini, aku tak mau drama apapun lagi. Mas, pergi atau aku katakan pada Farid dan banyak orang kalau kamu itu bukan wanita baik-baik tapi tak lebih dari pelacur. Mas, jangan, aku memiliki anak yang harus mengenal ibunya dengan baik. Dewangga menyeringai dan melihat wanita di depannya ini. Dewangga kira setelah pertemuannya di cafe waktu itu, Dewangga tak akan bicara dengan wanita ini lagi. Kau sedang hamil dan berdandan begitu seksi dan cantik. Dewangga muak melihat ekspresi ini. Karena kira sekarang Dewangga tengah memujinya. Dia salah.
Mas Angga tetap gombal. Maksudku terlihat murahan. Seketika Rena membeku di tempat dan melihat Dewangga dengan tatapan tak percaya. Mungkin Rena kira Dewangga masih memiliki perasaan. Ya, tebakannya benar sekali. Dewangga dan Rena pernah menjalin hubungan saat Rena masih bekerja dulu, tapi segera Dewangga menjauh setelah tahu sifat Rena. Dewangga kembali masuk tanpa menunggu Rena pergi dari sana. Dewangga begitu kesal. Bagaimana mungkin ini semua terjadi di hidupnya tanpa aba-aba apapun? Dewangga duduk di tepi ranjang dan mengambil ponselnya. Dia ingin mengirim pesan untuk Zahra, tapi dia urungkan karena dia ingin memberi kejutan dan mungkin Zahra sudah tidur. Apa aku pergi ke kamarnya sekarang? Dewangga segera beranjak dan membuka pintunya pelan. Tapi belum sampai Dewangga keluar. Sekarang ganti Farid yang berada di depan pintu Zahra. Hanya dia memandangi kamar Zahra, tak ada niatan mengetuk pintu itu. Sedikit lama Farid berdiri di depan pintu itu hanya diam saja. Akhirnya Farid memilih untuk pergi. Kenapa lagi ini? Apa yang disimpan Farid? Setelah memastikan bahwa situasi sudah aman, Dewangga segera keluar dan mengunci kamarnya. Seakan dia telah tidur. Dewangga membuka pintu itu perlahan dan masuk ke dalam sana. Dewangga melihat cahaya televisi masih menyala dan saat dilihat, Zahra masih terjaga. Belum tidur? Zahra menoleh dan dia cukup terkejut dengan Dewangga yang masuk ke dalam kamarnya lagi. Dia belum terbiasa Dewangga tiba-tiba masuk ke dalam kamarnya. Mas, kamu datang? Aku sudah berjanji bukan? Apa Farid dan Rena tak naik nanti? Tidak akan, mereka mungkin sudah tidur. Zahra mengangguk paham, sedangkan Dewangga tak ingin menceritakan apapun tentang yang dia lihat tadi. Untuk apa? Dewangga melepas kaos putihnya dan celananya dan menyisakan boxer dari merek ternama di tubuhnya. Dewangga dengan pelan naik ke atas ranjang dan duduk di samping Zahra. Zahra yang sudah duduk di atas ranjang tentu segera menyambut Dewangga dengan pelukan hangat. Kamu merindukanku, sayang? Ya, sangat. Aku juga sangat rindu. Mas, apa yang kalian bicarakan di bawah tadi? Ya, basic saja, membicarakan rencana ke depan Farid. Apa kalian juga membicarakan tentang perceraian juga? Tidak. Dewangga segera menjawab tidak. Ya, dia tak ingin membahas apapun tentang pembicaraannya tadi. Dia butuh Zahra untuk dia peluk, menjadi obat yang manjur untuk menenangkan segala pikirannya. Sayang, pelukanmu masih sama hangatnya. Benarkah? Ya, ini menenangkan. Mas banyak pikiran ya? Bukankah setiap orang dewasa memiliki banyak pikiran? Iya juga. Sayang. Dewangga segera membawa Zahra ke dalam ciumannya. Dia tak bisa kalau tak menyentuh Zahra. Dewangga memperdalam ciumannya dan juga mengangkat tubuh Zahra sampai duduk di pangkuan Dewangga. Ciuman itu semakin menuntut dan terlepas saat Dewangga mengecup leher Zahra sampai ke dadanya. Lingerie transparan ini membuatnya ingin merobek-robeknya. Daro, kamu sangat cantik. Benarkah? Selalu cantik. Entah ini hanya rayuan semata atau bukan. Zahra tersanjung dan tersipu malu. Rona merah di pipi Zahra membuat Dewangga gemas. Ayo lakukan dengan pelan-pelan saja sampai pagi menjelang. Zahra hanya mengangguk dan mengerang saat Dewangga melepas kait lingerie di dadanya, sampai memperlihatkan kulit mulus Zahra. Dewangga menciumi seluruh tubuh Zahra dan membuat wanita ini selalu menyebutkan namanya. Dewangga bahkan tak bisa mengakhirinya begitu saja. Dia butuh Zahra selalu.